Ini adalah tim damkar, Brand datang untuk melamar kerja. Seorang pria mengenalnya coba mengusirnya bohong berkata pelamar sudah penuh. Ketua memanggilnya ke kantor. Ketua bertanya kenapa dia ingin menjadi pemadam. Selama hidup saya melakukan banyak hal memalukan. Mantan Brand hamil, dia pergi mencari malah diusir. I want you to stay away. Dia pergi mabuk saat melihat mobil berhenti, dia mencuri barangnya. Tapi ketahuan polisi dan dikurung. Ibunya membebaskannya dan memberinya uang menyuruhnya pergi dari rumah. Anaknya pun lahir, Brand pergi melihatnya, kemudian pergi. Dia datang melamar untuk menanggung tanggung jawabnya sebagai ayah. Ketua pun memberinya kesempatan. Dia menyuruh Brand melatih dengan yang lain, tapi dia ketinggalan jauh. Dia muntah, rekannya tidak peduli, tetap berlari. Sampai di puncak melihat pemandangan indah, ketua berkata, mereka pun turun dan bertemu Brand, tapi tetap cuek saja. Beberapa jam kemudian mereka mengira dia tidak akan kembali. Tapi Brand muncul dengan lari tersiok-siok. Ketua tersenyum setuju Brand tinggal. Wakil ketua memberinya air dan menyuruhnya membeli obat pereda sakit. Malamnya, Brand ke supermarket tapi berhenti di sebuah rak. Dia membawa sekantong Pampers, menaruh di luar rumah mantannya dan pergi. Dia memakai semua uangnya untuk kebutuhan anaknya. Brand berlatih bersama tim tapi malah membuat tim ikut terhukum karenanya. Scott memarahinya karena satu pertanyaan pun tidak terjawab benar. Brand diam saja melakukan push up, tapi Scott malah menjelekkan mantannya. Brand pun menekannya ke lantai. Ketua datang berkata jika dia memukulnya akan dikeluarkan. Brand melepasnya dan kembali melanjutkan hukuman. Rekan lain berkata pada Scott, Brand sering mengantar barang untuk anaknya. Mendengar anaknya nangis, dia akan mendengarnya baru pergi. Kali ini sama, Brand pergi setelah meletakkan barangnya, tapi pintu terbuka. Mantannya keluar menggendong anaknya dan menyuruh Brand coba gendong. Dia menolak karena tubuhnya kotor, tapi mantannya tetap memberikannya. Brand nangis melihat anaknya. Yeah, she looks like you. Kamu pernah melihat gunung api? Gunung itu terbakar. Asap menggumpal menutupi langit, helikopter bergoyang. Brand takut. Rekannya sudah muntah tapi ketua biasa saja. Di bawah mereka ada rusa sedang lari. Mereka mulai menebang pohon karena api akan sampai ke sini. Ketua saran lawan api dengan api, tapi penguji tidak setuju karena api akan semakin besar. Dia ada pengalaman 40 tahun, tidak ada yang lebih ngerti darinya. Ketua memarahinya dan membuat pemeriksa pergi. Ketua pun memerintah tim menyalakan api. Api semakin besar dan menarik api menabrak gunung. Akhirnya, api reda. Rencana ketua berhasil. Helikopter datang menjemput mereka. Tali helm Brand hilang dan itu membuatnya tidak bisa naik helikopter. Wakil ketua mengambil lakban untuk Brand. Semua orang tertawa. Mereka kembali ke markas memberesi barang sendiri, tapi ketua malah mengamuk di ruangannya. Pada kebakaran sebelum mereka bertemu tim pemadam bersertifikat dan diremehkan karena mereka tim pemadam magang. Api menyebar ke kota. Dia pun memohon pada temannya untuk mendapat kesempatan bersertifikat. Mereka bersiap selama 4 tahun demi ujian sertifikat, tapi sekarang dia malah membuat penguji marah. Penguji datang. Sebenarnya, penguji sangat marah tapi tersentuh oleh semangat para pemuda. Ketua melepas label magang. Mulai sekarang, mereka adalah tim pemadam bersertifikat. Mereka menjadi kebanggaan desa, warga membuat pesta untuk mereka. Mereka duduk di tebing melihat pohon terbakar jatuh ke ngarai. Mereka seperti sedang menonton pertunjukan api. Brand menemani keluarganya piknik, tiba-tiba melihat asap di kejauhan. Api kali ini lebih besar, tim pemadam pun sampai. Baru menyalakan api sudah dipadam oleh pesawat pemadam. Ketua pun membawa tim pergi meninggalkan Brand mengamati dari tebing. Tapi arah angin berubah, api menuju ke arah Brand. Dia pun kabur tapi api sudah sampai.
Brand terjebak, dia lari ketakutan. Asap membuat napasnya sesak. Tiba-tiba sebuah mobil datang, akhirnya tim penyelamat datang. Tapi sekarang tim pemadam mendapat rintangan lebih besar. Mereka ingin mundur tapi ketua tahu api semakin mendekati mereka. Ketua segera memerintah pemadam lain segera ke sana tapi waktu tidak cukup. Api sudah mengepung mereka. Ketua melihat pesawat pemadam dan berteriak minta tolong. Asap tebal menutup pandangan pesawat. Ketua memerintah segera ke pelindung api. Mereka menempel wajah ke tanah dingin. Jika bisa bernafas, maka dapat hidup. Mereka saling menyemangati karena ada keluarga menunggu di rumah. Saat api padam, akhirnya tim pencari menemukan mereka. Tapi hanya tinggal gergaji terbakar dan 19 mayat yang mati terbakar. Hati jatuh dari tangan Brand. Brand frustasi dan memukul barang dengan perasaan bercampur aduk. Semua keluarga anggota tim menunggu di stadion. Mengetahui satu pemadam masih hidup menjadi satu-satunya harapan mereka. One survivor, is that true? Would you please tell me if my husband is alive or not? Semua orang berharap yang selamat adalah keluarga mereka. Brand dalam jalan pulang. Rekannya menyuruhnya jangan pergi tapi dia menolak. Dia satu-satunya selamat, akhirnya mobil berhenti di stadion. Brand pun masuk ke dalam. Saat masuk melihat wajah kecewa keluarga korban. Brand pun pergi. Rekannya ingin menenangkannya tapi diusir. Brand bersujud saat di luar stadion. Istri ketua datang. Brand berkata seharusnya dia yang mati karena yang lain lebih hebat daripadanya. Tak disangka dia berkata pada Brand, I'm glad that you're alive, Brendan. film ini diangkat dari kisah nyata kebakaran hutan di Amerika. 19 pemadam tim Granite semuanya gugur, rata-rata usia mereka 27 tahun. Yang paling muda berumur 21. Mereka menjadi pahlawan sesungguhnya, tapi dengan mengorbankan nyawa. Brand yang satu-satunya selamat tidak bisa menerima kenyataan dan menderita depresi berat. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, and share ya. Makasih.